tahu bahwa yang saya buat itu nggak sia-sia gitu. Jadi bisa bisa didengarkan dan memang cara menyampaikan kalau menggunakan, menggunakan Zoom ini kan interaktif sebetulnya, lebih ke interaktif, jadi untuk tanya jawab. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya itu silakan. Kalau di dalam, video pembelajaran kan murni ya, murni saya menjelaskan, slide per slide, bagian demi bagian dari materi yang coba, saya sampaikan ke Anda, gitu. Jadi harusnya harusnya lebih jelas kalau melalui video pembelajaran. Nah, itu kira-kira ya. Jadi mohon untuk tidak keberatan kalau nanti di, absensinya itu menyertakan, screenshot-nya, ya screenshot-nya. Jadi ini nanti absen dulu Anda gitu ya. Nanti setelah video pembelajarannya saya upload, ya silakan nanti screenshot-nya dimunculkan. Saya tidak membatasi waktunya, mau sampai sore itu nggak apa-apa, silakan ya. Kalau untuk kehadiran, ya kita usahakan ya before jam 11 gitulah ya, absen udah masuk. Nanti setelah saya upload videonya silakan, ya mau merespon gitu ya, di YouTube-nya silakan gitu, di-like atau komen dan sebagainya, karena itu saya upload di YouTube. Dan itu akan masuk di playlist-nya Prodi TI, Saudara, sama Pak Kusnadi, SWK Prodi, itu dia bikin playlist-nya. Jadi ngumpul di situ kelihatan, mana mahasiswa yang aktif melihat, mana yang enggak gitu. Itu kelihatan di sana. Efektivitas dari mahasiswa melihat itu kan kelihatan dari berapa berapa kali di-view si video itu. Ya kebayang ya kan logikanya gini Saudara, logikanya ya, kalau Anda tidak mendownload logikanya, ya minimal nggak mungkin Anda melakukan view satu kali. Bisa jadi ada yang 2 kali, "Oh ada yang kurang jelas, gue lihat lagi ah videonya." Ya, satu orang satu kali saja kalau saya punya 25 orang, berarti itu ada 25 view. Artinya kalau siswanya 25, view-nya kurang dari 25, ada yang nggak nge-view video tersebut. Masuk akal nggak logikanya? Betul ya? Saya punya 25 orang nih mahasiswa di kelas ini misalkan, view-nya cuma 5. Loh, banyakan yang nggak nge-view dong berarti video itu. Ngapain saya bikin video pembelajaran capek-capek, Saudara? Ini kan saya 2 kali kerja kan? Betul ya? Katakanlah saya Zoom 40 kali 2 menit, 80 menit. Saya bikin bisa 40 menitan tuh Saudara, ya satu video, hanya untuk satu pertemuan. Semua pertemuan 5 kelas yang saya ajar, saya udah bikin videonya. Berarti 4 minggu dikali 5, udah berapa video yang saya buat? 20 video. Oh, Saudara. Ya, sampai nanti menjelang UTS, hitung aja. 7 dikali 5. Ya, berapa? 35 video yang saya buat. Kalau ngitung sampai 14 pertemuan, 70 video yang saya buat. Ya, dan itu akan terekam nanti di playlist-nya Prodi TI. Ya, karena saya harus membuat minimal 8 video. Sebetulnya kalau ngitung, sejauh minimal syarat untuk dibuat, saya udah memenuhi syarat. Kenapa? Karena 4 video sebelum UTS, 4 video setelah UTS. Tapi saya akan buat 14-14-nya ada video, saya usahakan. Di setiap kelas, Saudara. Ya, sekalipun saya nggak nge-Zoom, tetap saya buat videonya. Karena itu cara menyampaikan materinya melalui itu, gitu. Ya, cukup jelas ya tentunya ya. Jadi kalau nanti, tolong untuk tapi jangan jangan juga gini, "Oh, kan syarat aja, Pak. Yang penting udah nongol, ya YouTube-nya, ya 5 detik aja lah screenshot, yang penting kirimkan ke Pak Petrus, di-close lagi." Sama aja Anda nggak nge-view, ya. Kan mana 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 saya tahu Saudara ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan sih ada yang mendownload ya, Saudara, ada yang mendownload, tujuannya ya untuk dokumentasi Anda. Kalau yang di rumahnya full WiFi, ada WiFi, ya kalau saya ada IndiHome di rumah, jadi, otomatis, nggak ada masalah nih. Ya, kalau yang terbatas kuotanya ya Anda nggak harus download ya. Tapi kalau temennya ada yang mungkin akses WiFi-nya full di rumah, ada akses WiFi ya download deh, gitu ya. Nanti, kapan tinggal apa, tinggal flash disk gitu ya, kalau ketemu main flash disk yang rumah-rumahnya deket tuh Saudara, nggak apa-apa kalau colok flash disk mah, ya yang penting pakai masker gitu kan ya, pakai helm, full face, masker, full face gitu kan, sama mata hitam, full.
Ya, protect semua kan, jaket kulit apa gitu ya, sepatu lengkap semua kayak orang mau balapan tuh. Ya. Valentino Rossi aja corona loh Saudara ya. Valentino Rossi segitu full pakaiannya ya. Gimana kalau Anda jaket aja nggak pakai gitu. Masker aja nggak pakai. Valentino Rossi aja corona Saudara, nggak ikut balapan kemarin. Ya, jadi jangan begaya-begaya nggak pakai masker gitu. Wah, di motor gini doang nih Saudara ya. Tembus. Hati-hati ya. Baik, ya next saya akan usahakan ya lebih baik terus dalam pembuatan videonya. Nah ini masih ada waktu ya. Oke, jawaban tadi sudah sedikit saya ini. Nah ini materinya. Nanti sekali lagi saya akan buat videonya, tapi minimal ini materinya saya sampaikan dulu ke Anda. Ya, saya sampaikan dulu ke Anda. Oke, baik ya. Ini soalnya lagi ini juga nih Saudara ya, saya lagi ngonvert yang pertama nih. Kalau yang pertama udah jalan, udah oke ya. Baik, udah kelihatan ya di layar ya? Udah kelihatan di layar. Oke. Algoritma pemrograman minggu kelima ya, counter, akumulator, dan switching. Oke ya, kita perhatikan dulu. Bentar. Logika akumulator dan counter. Tadi kalau counter dipakai untuk apa? Nih, counter nih. Nah, nih tuh yang saya blok. Perhitungan yang variabel akumulasinya berasal dari satu konstanta, nilai yang tetap. Apakah harus selalu satu? Tidak. Ya, bisa 2, bisa 3 penambahannya. Kalau bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, Saudara ya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi tidak harus bilangan 1 counternya. Bisa 2, ya sesuai kebutuhan kita aja. Sedangkan akumulator, namanya juga akumulator, adalah akumulasi yang penambahannya berasal dari variabel yang lain. Disimpan di satu variabel A, penambahannya dari variabel B. Variabel B itu terus nambah nilai variabel A. Sedangkan isi variabel B-nya bisa berubah-ubah. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Ini Anda punya satu ember. Ya, satu ember nih. Terus Anda ngisi ember itu pakai gayung. Anda bisa pastikan nggak volume setiap gayung yang Anda isi dengan air itu selalu sama? Anda masukkan ke ember. Enggak dong. Ya, mungkin ada yang kurang sedikit, ya, ada yang terlalu penuh gitu ya, ada yang setengah saat Anda memindahkan. Itu namanya akumulator. Oke, lama-lama penuh nggak embernya? Makin banyak nggak isinya? Makin banyak, itu namanya akumulator. Jelas ya, Saudara ya? Oke. Kalau counter itu satu kaleng, kemudian dia dapat kelereng satu, 10 lemparan kelereng itu masuk, maka kaleng itu isinya 10. Kalau sekali ngelempar 2, ya, sekali ngelempar nih 2 koin, 2 koin, 2 koin, 2 koin, 10 kali lempar 20 koin. Itu namanya counter. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak antara counter dan akumulatornya? Barangkali ada yang belum jelas. Jelas ya, counter ya? Oke, nah sekarang tolong Anda lihat ya di flowchart-nya. Ini saya nggak view-kan ya, biar kelihatan lebih ini aja. Oke, saya gedein dikit lah. Nah, ini apa nih? Start. Terus lambang ini, lambang segi berapa nih? Segi 6. Namanya apa? Simbol apa? Ada yang tahu? Simbol apa nih namanya? Simbol? Nah, apa? Ada yang tahu? Segi 6, Pak. Ah, iya segi 6 tuh apa namanya, Mas? Segi 6 ini mah anak kan juga ngerti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Om. Segi 6 ngerti. Ya, namanya simbol apa? Proses, Pak. Hah? Apa, Fli? Simbol apa? Proses. Bukan. Kalau proses yang kotak. Salah. Deklarasi. Ah? Nama sih Preparation. preparation. Cakep Hafiz. Ya, preparation namanya. Berian nilai. Preparation ya. Oke, ini simbol preparation. Kalau di dalam
algoritma, so the code, Anda pakainya itu di dalam deklarasi. Ya, sebetulnya bukan dalam deklarasi. Kalau deklarasi itu nggak ada ininya, saudara, nggak ada nilai awalnya. Ya, jadi simbol preparation ini diterjemahkannya di dua tempat kalau di algoritma. Yang pertama apa? Dalam deklarasi itu mempersiapkan apanya? Pak, variabelnya satu. Sudah ada harganya belum? Belum. Baru ya, bill integer gitu misalkan ya. Itu kan. Jawab boolean, true false isinya. Nama string. Tapi nggak ada isinya. Nah, total sama dengan 0, bill sama dengan 1 adanya di deskripsi. Hati-hati. Bukan di deklarasi. Salah kalau Anda nyimpen di dalam deklarasi. Tapi kalau dalam flowchart itu dalam satu simbol, yaitu simbol preparation. Karena kita nggak usah nulis lagi nih total jenis bilangannya apa. Nggak usah. Tipe field-nya tuh. Nggak perlu. Oke ya, jelas ya? Baik. Lalu di proses awal, nih proses nih. Ada apa nih? Total plus bill. Total plus bill. Awas. Udah? Oke. Totalnya berapa nilainya? Awalnya? 0 ya? 0. Billnya 1. Oke. Setelah melewati ini, saya munculin bela, saudara ya. Biar saya bisa pakai pen. Nah, pen. Mana sih pen? Ya, Ya. Pak, benar. Ya, pen. Si pepen. Oke ya. Nih. Ya, totalnya 0 ya. Ini total 0, bill-nya 1, ingat. Setelah proses ini akumulator namanya. Ini namanya counter. Yang akumulator dulu. Setelah melalui kotak ini, totalnya berapa isinya? Variabel total berisi berapa? 1. 1. Dari mana? 0 tambah 1. 0 tambah 1, bener. 0 tambah 1. Ini akumulator ya? Oke. Terus ditanya nih, ini if. Wah, ya. If bilangan sama dengan 10. Udah 10 belum bilangannya? Ini tidak, berarti ini ya-nya. Udah jelas. Nggak mungkin tidak, ini tidak juga. Kalau tidak, berarti bilangan belum nyampe 10 ya? Oke. Ya, belum. Bill-nya ditambah 1. Oke. Bill-nya jadi berapa? Saat bill-nya 1, totalnya jadi 1. Sekarang bill-nya 2. Kan ditambah sih? Ya. Iya. Totalnya, total plus bill. Oke. Totalnya berapa sekarang? 2. 2. Kenapa? Kan tambah 1. Kan udah ditambahin tadi, Pak. Apa Tambahin 1. ditambahin? Kan semula Bilangannya tuh, Pak. Iya, ini kan semula totalnya 0-nya. Totalnya 0 nih. Kalau Iya. 0 saat bill-nya 1, maka ini totalnya 1. Ya, totalnya 1. Iya. Kemudian belum 10 kan? Bill-nya ditambah 1. Iya, belum, Pak. Betul ya? Betul? Iya, betul, Pak. Jadi berapa sekarang Betul. bill-nya? Bill-nya jadi berapa? 2. Bill-nya jadi 2. Oke, bill-nya jadi 2, Mas. Ini ke sini. Total sama dengan total plus bill. Totalnya berapa sekarang? 3. 3. Saya ulangi lagi ya, hati-hati. Ini kan totalnya 0 pertama kali ya. Total 0. Udah. Ya, saat totalnya 0, bill-nya udah 1. Saudara. Ini masalahnya. Jadi saat totalnya 0, bill-nya 1. Artinya total yang pertama itu berisi bill. Betul nggak? Ini total yang pertama nih berisi bill 1. Ini putaran pertama nih isinya 1. Oke. Putaran kedua, awas putaran kedua, ini total udah punya nilai berapa? 1. Ya. 1 nih. Yang pertama kan 1 totalnya nilainya kan dari bill nih. Ya. Terus ditambah nih si bill-nya, saudara. Ini bill-nya ditambah. Ditambah jadi berapa bill-nya? Jadi 2. Ini bill-nya 1,
totalnya 1. Saat bill-nya 2, totalnya jadi berapa? Betul nggak? Saat bill-nya 1, totalnya 1. Saat bill-nya 2, totalnya jadi 3, kan nambah. Nah, nanya lagi ya. Ini 2 putaran nih, saudara. 2 putaran. Udah 10 belum bill-nya? Belum. Masih berapa? Belum. Masih? 3. 2. Bill 2, saudara. Ya, pusingnya. Eh, Minum kopi ya. Minum kopi dulu. Tapi kopinya di ke mata, saudara. Jangan diminum. Masukin ke mata tuh. Nanti melek. Kalau diminum si anggrebnya percuma aja. Udah ya, bill-nya 2 ya? Oke. Iya, Pak. Oke, saat bill-nya 2, tadi totalnya udah berapa isinya? 3 ya? 3. Oke, bill-nya Iya. tambah 1 jadi berapa bill-nya? 3. Oke, 3 total plus bill berapa di sini totalnya? 6 tuh, Pak. 6, saudara. Kenapa 6? Karena semula udah 3 nih totalnya. Ditambah dengan 3 isinya 6. Oke, saat bill-nya 4. Totalnya berapa? 10. 10. Saat bill-nya 5. 15. 15. Ya, kebayang ya kalau ada soal. Perhatikan flowchart berikut. Ya. Terus ini ada print total. Nah, kira-kira hasil ini totalnya berapa? Berapa totalnya? 10. Patokannya dari mana, Mas? Patokannya dari bill-nya. Tapi sebelum Anda ngitung bill-nya 9, saat 9 itu berapa ini totalnya? Ya, saat 5, 15. Oke. Saat 6, 6 tambah 15, 21. Betul ya? Oke, 21 ditambah 7, 28. 28 ditambah 8, 36. 36 tambah 9 berapa? 47. 1. Ya kan? Betul ya? Iya. Betul ya? Pak. 48 tambah 9 kan, 38 tambah 9, 47. Ya, ntar hitung lagi lah, barangkali saya salah. Saat bill-nya 9, dia nanya, dia masih ngitung. Ya, masih ngitung nih. Bill-nya 9, iya. Terus ditambah kan, 10 kan? Betul ya, 10. Oke. Saat bill-nya 10, totalnya masih ngitung nggak? Enggak sih. Hah? Awas. Ngitung dulu, saudara. Ngitung dulu baru ditanya. Kan bill-nya 10 nih. Kalau 9, 47. Oke. Kalau 10, kalau bill-nya 10, hitung dulu nih. Jadi berapa? 57. Saat 57 baru ditanya nih, ada polisi yang nanya, bill-nya udah berapa? Udah 10. Kalau iya dicetak, nggak ngitung lagi. Jadi saat 10 masih ngitung. Karena dihitung dulu baru ditanya, saudara. Ya, beda kalau decision-nya saya taruh di atasnya total. Nih total di bawahnya decision tuh ceritanya beda lagi hasilnya. Jelas ya? Ini udah 2 nih, saya udah ngejelasin counter ada, akumulator ada di sini. Ngerti bedanya counter dan akumulator, saudara? Jelas ya? Ini nih, kalau nanti di dalam sedekot, kita menggunakan statement apa? For. Ya, atau pakai while. While ya, while. Tahu ya, while. Pernah dengar ya, while ya? Barangkali ada yang pernah make di flowchart, di algoritma while.
Nah, ini, Saudara. Ini saya belum jelasin pseudocode-nya nih, baru flowchart-nya dulu. Tapi dari flowchart harusnya Anda sudah bisa menerjemahkan berapa hasilnya. Nyetak total setelah melalui proses ini. Ntar dihitung-hitung lagi ya, barangkali saya salah ngitung ya. Tadi kan cepet-cepet ngitungnya. Nah, bikin 2 gitu. Mana variabel total, mana variabel bill. Jadi ketahuan, enak Saudara kalau bikin ilustrasi tuh. Ya, coret-coretan kayak begini nih. Cukup jelas? Bisa baca flowchart ya? Bisa ya? Ya, nanti tugasnya flowchart loh, Saudara. Ya, tugasnya flowchart, ini tugas minggu ini nih, flowchart. Ya. Baik. Ya, next ya. Next. Nah. Gimana? Ini ya. Oke. Sekarang ini nih. Udah kelihatan? Oke. Ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Flowchart buat apa? Coba dilihat dulu. Ini flowchart buat apa? Mencetak 10 bilangan ganjil yang pertama beserta total nilai bilangannya. Saya siapkan ya, total bill 0. Terus billnya 1, ganjilnya 1. Udah ya. Terus siapa ini? Dicetak dulu. Oke. Jadi pertama kali putaran pertama saat total billnya 0, billnya 1, ganjil 1, saya print ganjil. Oke, tercetak angka berapa? Tercetak angka berapa nih isi billnya? 2. Isi ganjilnya berapa isi ganjilnya? 1 dong, ini kan ganjilnya 1. Ya. Ditanya, billnya berapa nilainya? 1 ya, ditanya. Udah lebih dari belum? Belum kan? Belum ya? Belum. Oke. Belum. Ini ganjil, sorry ya. Ini bill, ini ganjil. Oke ya. Saat billnya 1, ganjilnya 1 ya. Oke, udah. Saat billnya ditambah 1, billnya jadi berapa? Jadi berapa billnya tambah 1? 2. Jadi 2, oke. Ganjilnya ditambah 2. Apa ganjilnya? 3. 3. Betul ya? Nyetak, print ganjil 3. Tambah lagi. Oke, billnya 2 tambah 1. Jadi berapa? Jadi 3. Jadi 5. Betul ya? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 10 bilangan ganjil yang pertama. Kalau nilainya sudah lebih dari 10, ya, dia nyetak print total bill. Nah, silakan dihitung. Adanya di mana? Adanya di sini. Total billnya berapa? Nah, oke. Saat billnya 1, ganjilnya 1, totalnya 1. Betul ya? Saat billnya 2, ganjilnya 2, totalnya berapa nih? Berapa totalnya? 1 plus 3 berapa? 4. Oke. Ya, saat billnya 3, ganjilnya 5, berapa totalnya? 8. Hah? 8 dari mana? Kan totalnya udah 4. Ganjilnya 5. Berapa? Kan ditambah ganjil. 4 tambah 5 berapa? 9. Saat ini 4, ganjil berapa? 7. Oke, totalnya berapa? 16. 16. Oke. Good. Ngerti ya? Cara ngitungnya terusin. Gitu, ntar ketahuan totalnya berapa. Yang penting ganjilnya ini atau 10. 9. Bisa ya? 16. Iya, tambah. Ini kan 9. 9, 25. Ya, 11. 36. Terus aja. Nah, dari sini nih, dari flowchart ini, nanti kalian coba ya.
Nih, kalian coba tolong ubah menjadi prosesnya untuk nyetak 20 bilangan genap yang pertama harus tinggal diganti sedikit. Ya, tinggal diganti sedikit. Cukup jelas ya? Latihan, ini mah latihan aja. Nggak usah dikumpulin ya, yang ini mah nggak usah dikumpulin. Buat sendiri aja. Oke, baik. Ya, ada yang dulu nggak sampai sini? Flowchart ini. Bentar ya, ini saya sambil ya saudara ya, sambil memprint screen untuk supaya terekam, terdokumentasi nih kegiatan kita. Ya, sampai terdokumentasi. Masih ada waktu ya. Contoh 2. Ini jawaban yang kemarin Anda kerjakan dalam tugas. Ini flowchart-nya. Ini kalau dibikin flowchart kayak gini. Ya. Total remetnya 0 ya. Saya masukin 3 nilai nih. Ya, input nilai 1, nilai 2, Pak kan ada nama ya, tambahin input nama. Gampang ya. Dicek kan. Nilai 1 kurang dari 60 ya udah total remet plus 1. Itu aja. Ketemu kan, saudara? Katakanlah saya masukin nilainya 80, 80, 80. 80, 80, 80. Ada yang dikerjakan nggak dalam proses ini? Nggak ada. Berapa total remet? 0, karena saya udah kasih harga awal. Itu tertutup kondisi awalnya. Dan ini nggak ada else. Nggak ada else. If aja. If, then selesai. If, then, and if. Then, and if. Sangat sederhana. Ya, tadi ya, ada yang jawabannya betul. Cukup jelas? Ya, ini menjawab yang kemarin Anda kerjakan, saudara. Ini ngejawab ini. Oke. Ada yang tanyakan dulu nggak? Udah nih, habis nih. Habis ini latihan, saudara. Tuh ya. Oke, kita lihat latihannya dulu ya. Kita lihat latihannya dulu sebelum kita tutup. Ya, latihannya gini. Ya. Oke, kita masih punya waktu 10 menit. Jadi tolong bikinkan flowchart-nya aja ya, pakai flowchart aja lah, ya, bikin flowchart aja. Jadi karena Anda punya data penjualan barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, harga satuan, dan jumlah penjualan. Ya, proses input, simbol input, tapi tahu ya tadi ya, simbol input. Terus inputnya berakhir, ya, N-nya tuh saudara, kalau kita masukin kodenya isinya 0. Jadi kalau saya masukin kodenya 0, then N gitu ya. Kalau pseudocode. Ini kita pakai flowchart aja Anda bikinnya. Salah satu inputnya kan kode barang nih. Nah, ini salah satu inputnya adalah kode barang. Nih kode barang. Jadi kalau kode barang dimasukkan 0, maka selesai. Ya, N. Ya, bikin statement N tuh. Kan ada start, ada N ya. Nah. Ini N ya. N-nya kalau kita masukin 0. Kalau belum masukin 0 berarti Anda masih terus input terus. Nah, data yang diinput dicetak melalui printer dan hitung total penjualan untuk setiap barang. Gampang ya? Anda masukin apa? Masukin harga satuan, masukin jumlah penjualan, ketemu totalnya nggak, saudara? Ketemu ya? Yaitu jumlah penjualan kali harga satuan. Rumus biasa nih, gampang. Selain dicetak, datanya disimpan. Yang disimpan cuma apa? Nama barang dan harga satuan saja. Awas, ada yang dicetak, ada yang disimpan. Perhatikan simbolnya ya. Kalau simpan itu simbolnya proses. Ya, simbolnya proses. Cari di flowchart untuk simbol simpan. Tolong dicari ya. Yang disimpan 2 ya. Nama barang sama harga satuan. Kalau cetak tadi sama aja kayak input simbolnya. Bikinkan flowchart-nya. Sederhana ya. Perhatikan di poin ini, perhatikan. Ya. Jadi kalau pengulangan kita pakainya pakai statement while. Kalau nanti pakai perulangan while ya, nanti
minggu depan kita akan bahas pengulangan. Ini flowchart-nya dulu biar Anda hafal. Paham? Oke? Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, ngitung nilai, bukan ngitung nilai, nyari kriteria. Ya, masukkan data nama dan nilai, gampang aja ya, nama dan nilai. Nanti outputnya nama, nilai, kriteria gitu. Hurufnya apa? A, B, C, D, atau E. Ya, bikinkan flowchart-nya. Ini masih sederhana lah ya, yang penting cetak apa? Inputnya ini, outputnya ini. Nah, ini prosesnya. Ini kalau dalam sedekode, pasti Anda menggunakan statement if. Pasti pakai if. Kalau di dalam flowchart, lihat minggu lalu. Flowchart-nya ada di sana. Contekannya ada. Di materi yang minggu lalu sudah kita bahas. Ya, kalau kurang jelas, ya tonton lagi videonya. Nah, gitu. Oke. Ya, sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu untuk 2 soal ini, silakan. Barangkali ada yang tanyakan untuk 2 soal ini. Jelas soalnya? Soal pertama ya. Mati lampu. Apa nih? Ada yang mati lampu? Wah. Yang lainnya pada mati lampu nggak? Nggak ya? Cukup jelas ya soalnya ya, teman-teman ya. Oke. Baik, kalau sudah cukup jelas, kita segera akhiri pertemuan hari ini. Materinya lumayan ya, lumayan banyak yang saya jelaskan. Ini sesi nge-zoom 240 menit ya. Nggak apa-apa, karena memang harus banyak yang dijelaskan. Supaya nanti saya bisa langsung mengolah Alhamdulillah nyala lagi. Nyala ya. Wah, kamu tokennya belum diisi tuh, tokennya tuh. Mana tokennya diisi? Ya belum diisi ya. Masih token. Aduh maaf Pak, lupa Pak nggak di-mute Pak. Oh, Udah diisi Pak ini Pak. udah diisi ya? Udah Pak. Buat beli kuota bae habis jadi lupa ngisi token. Baik ya, terima kasih untuk yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Silakan ya nanti Ananda Muslimah sebagai kepala suku kita gitu ya, kepala suku kelas ini membuat absen kayak biasa ya. Timah ya, dibuat ya, bagus lah ya, kelas ini responsif, cukup responsif saya lihat. Saya nggak tahu yang TI semester 1 yang lain ya, karena saya ngajarnya cuma kelas Anda aja. Ya, kelas yang lain diajar sama Pak Kusnadi, tapi saya lihat cukup responsif dan jawaban-jawabannya juga cukup berbobot ya. Tadi saya banyak yang bertanya juga di WA. Ya, nggak apa-apa ya, saudara. Kalau ada yang kurang jelas, nanya di WA ya. Pasti saya jawab. Barangkali rada telat-telat ya, maklum ya. Ada yang nge-WA setengah 10 malam, gila setengah 10 malam. Untung belum saya matiin handphone. Udih, ada yang nanya nih, pengen ngerjain tugas Pak. Wih, hebat bener nih saudara ya. Berapa hari yang lalu dari kelas ini ada ya. Bagus, saya nggak apa-apa. Lebih seneng yang kayak gitu daripada yang pasif. Gitu kan, diem aja saudara ya. Nggak ada yang nanya, nggak ada apa ya. Pas ini cukup bagus lah. Saya lihat ada cukup banyak potensinya, yang saya lihat potensinya cukup banyak nih. Ya, nanti berkembang. Ya, dan sebelum saya lupa, saya akan menjelaskan bahwa hari Kamis jam 1 itu ada webinar, saudara ya. Ada webinar series untuk Prodi TI. Kebetulan di yang pertama tuh yang bicara saya sama Pak Kusnadi ya. Saya nanti akan bicara tentang tips bagaimana menjadi programmer yang handal. Ya, saya usahakan, saya berharap Anda bisa ikut melihat apakah nanti dapat akses di Zoom, karena Zoom-nya kan terbatas. Kalau udah lebih dari 100 orang ya Anda ketendang gitu kan, nanti harus keluar. Bisa melalui YouTube channel. Ya, bisa melalui YouTube channel. Itu dikoordinir oleh mahasiswa Himatif ya, kakak kelas Anda itu yang mengkoordinir. Jadi pembicaranya saya dan nanti sesi 2-nya Pak Kusnadi ya, silakan diikutilah. Kurang lebih saya bicara 1 jam. Ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti ditanyakan, kita ngobrol. Jadi saya akan bagikan tips. Ya sebetulnya saya rangkum dari beberapa sumber ya dan pengalaman yang saya berikan, yang saya alami. Bagaimana sih yang namanya kita bisa jadi programmer yang handal itu gimana? Ya, karena ilmu komputer adalah ilmu yang terus berkembang, yang tidak statis. Ya, dinamis terus, saudara ya.
dinamis terus. Jadi kalau kita berhenti mengeksplorasi diri, berhenti bereksperimen, ya kita nggak akan pernah bisa mengikuti perkembangan. Ya, perkembangan sudah bukan di hardware lagi yang cepat, software lebih cepat perkembangannya. Ya, jauh lebih cepat. Nah, kemudian untuk kita nanti untuk praktikum ya, saya usahakan sih nanti di minggu depan tuh minggu ke-6 ya. Minggu ke-7 tuh kita udah mulai nyoba-nyoba mempraktekkan yang kita udah pahami menggunakan Python. Ya, bahasa Python. Aduh, Pak, bahasa Python teh bahasa naon, bahasa Python, Python namanya Python. Mungkin ada yang udah sering dengar ya. Dan supaya tidak menyulitkan, kita menggunakan aksesnya online nanti. Anda tinggal ketik di Notepad, nanti kopas di online itu di run jalan, saudara, muncul. Jadi nggak usah install apapun. Itu tuh. Ya, takutnya nih saya terkendala device nih. Barangkali ada yang terkendala device kan nanti ribet juga. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini itu di mana, Pak? Nanti di online. Nanti saya kasih linknya. Yang ngerjainnya di komputer masing-masing. Nanti dicoba. Gitu ya, di komputer yang dicoba. Ya, nanti kita coba-coba. Ini ya, linknya saya kasih, silakan nih. Ini kita bahas nih, statement ini, gitu kan. Nanti silakan dicoba. Ya udah pasti kalau yang saya berikan udah pasti benar jawabannya kan. Nanti coba bikin ini ya, bikin Anda coba gitu. Di Notepad dulu. Notepad, itu kalau salah ketahuan, ada salah. Nanti kopas lagi, saudara. Ya, jadi Anda nggak usah install apapun ya, tinggal masuk aja ke linknya, nanti dicoba itu langsung run jalan. Ya, nanti di minggu ke-7 kita akan masuk ke sana. Mulai ya. Ya, nanti after UTS semua dipraktekin semua. Nanti yang ya if-nya apa, praktek semua ya. Oke ya, waktu kita tinggal di bawah 1 menit nih, saudara. Barang putus tiba-tiba, maaf ya. Jadi saya akhiri pertemuan minggu ini. Terima kasih untuk atensinya. Dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi ya. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya.